Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam ini saya sedang berada di wilayah Tasikmalaya. Jadi malam ini saya dikabarkan oleh warga Tasik bahwa ada namanya dukun. Dan dukun ini dikenal dukun tanah kuburan. Nah, jadi banyak warga yang mengenal dukun tanah kuburan bahwa si dukun ini sering memberikan tanah untuk orang-orang yang sedang bersaing dalam bisnis perdagangan, sahabat. Jadi kalau sahabat pernah mendengar cerita bahwa ketika ada seorang yang tiba-tiba dagangannya laris, tiba-tiba tidak laris. Yang biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari seterusnya laris, tiba-tiba dagangannya tidak laris, dan tiba-tiba di depan warung atau di depan usahanya itu ada sebuah tanah. Nah, itu adalah satu tanah kuburan. Nah, tanah kuburan itu banyak dikenal oleh dunia perdukunan bahwa itu adalah salah satu untuk penghancur bisnis. Nah, jadi malam ini saya akan mendatangi dukun tanah kuburan itu, sahabat. Jadi mohon doanya untuk para sahabat, khususnya untuk warga Tasik. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa mendatangi dia, menemukan dia, dan mentaubatkan dia, sahabat. Jadi tidak ada lagi dunia-dunia perdukunan yang ketika bisnis menyerang dengan dunia perdukunan seperti itu, sahabat. Sebelumnya marilah kita bersolawat sejenak. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dan dijaga oleh Allah dari orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat, malam ini saya akan mendatanginya, dukun tanah kuburan itu, sahabat. Mari sahabat, bismillah. Untuk sahabat, nanti kalau audionya kurang jelas mohon dikomentarin ya, sahabat ya. Untuk kameramen hati-hati ya, karena kita di hutan, jadi banyak sekali jin ataupun makhluk-makhluk halus yang menyerang. Jadi perbanyak salawat.
kedatangan saya di sini, saya mendapat informasi dari warga bahwa Aki ini adalah dukun yang suka memberikan tanah kuburan, benar ya? Kamu ini tahu dari mana? Saya lagi nunggu pasien, kok jadi kamu yang datang di sini? Iya, saya dikasih tahu warga gitu, Ki. Sebenarnya pasien yang mau datang ke sini itu adalah saya gitu. Yang mau datang sini adalah saya, Ki. Jadi saya cuma bertanya aja, saya bukan menantang ataupun ngadu ilmu, Ki. Saya cuma bertanya, ini Aki ini di sini tanah kuburan dapat tanahnya dari mana gitu, Ki? Dari kuburan mana? Kamu ini pengen tahu. Nih, tanah ini jauh dari Pamuragan. Oh, dari Pamuragan. Tahu kamu Pamuragan? Iya, saya tahu, Ki. Itu daerah Cirebon. Jadi Aki ini banyak ya pasiennya, Ki? Nah, urusan kamu itu. Nah, saya cuma tanya aja, Ki. Jadi dikabarkan warga bahwa Aki ini kan sering memberikan tanah kuburan. Nah, itu gunanya buat apa tanah kuburan ini, Ki, yang Aki buatkan itu? Buat untuk rezeki. Buat nutup rezeki. Ya. Nah, jadi biasanya yang datang ke sini pasien-pasien Aki itu dari golongan apa aja? Wah, banyak. Banyak. Pengusaha. Oh, dari pengusaha. Kamu pengen juga? Hah? Enggak, saya buat apa kamu? Iya, saya mau ngupas dulu, Ki. Saya mau ngupas dulu, maksudnya saya pengen tahu dulu Kamu gitu. percaya sama ginian? Saya percaya sama Allah, cuman saya mau bertanya dulu cara kerja Aki ini gimana gitu, kok pakai tanah kuburan seperti itu. Ya, kalau kamu pengen tahu ya. Jadi begini. Itu dengan media apa aja itu? Dan kapan kalau kamu mau tahu? Ini saya ritualin dulu. Jadi ritualin. Ya, setelah saya ritualin baru saya kasih pasien. Oh gitu. Itu mantranya ada, Ki? Apa mantranya? Kamu pengen tahu apa gimana kamu? Hah? Iya, saya cuma nanya aja gitu. Bukan urusan kamu. Oh, udah, coba dilanjut, Ki, gimana? Saya pengen tahu dulu cara kerjanya, Ki. Bisa kasih mantra. Oh, sudah. Terus telur ini buat apa, Ki, gunanya, Ki? Nah, ini buat kelas kakap, buat pengusaha kelas kakap. Oh, jadi buat pengusaha-pengusaha tinggi. Ya. Jadi kalau yang dia bersaing usahanya biasa-biasa aja, Aki kasih tanah kuburan gitu. Ya, kamu udah cukup lah. Hah? Kamu nanti banyak tahu. Jadi kamu nanti ikut-ikutan seperti saya. Enggak, saya bukan mau ikut-ikutan, Ki. Maksudnya saya cuma pengen tahu cara kerjanya Aki gimana gitu kan. Saya mendapat informasi aja dari warga bahwa Aki Iya, ini. saya emang lagi nunggu pasien di sini. Jadi kenapa kamu yang datang ke sini? Hah? Iya, saya pasiennya yang tadi Aki tunggu gitu. Saya cuma pengen tahu aja gitu, Ki. Tenang aja. Saya tidak menantang ataupun adu ilmu, Ki. Saya cuma pengen tahu cara kerja Aki gimana ini gitu. Lor ini buat apa gitu, Ki. Saya cuma mengajak Aki bertobat karena perbuatan ini nggak baik, Ki. Menghancurkan rezeki. Saya nggak mau tobat. Mau apa kamu? Saya cuma mengajak Aki taubat aja, maksud saya gitu, Ki. Nggak baik ini, Ki, mempengaruhi orang. Tenang aja kamu. Aduh, mata kelilipan. Kamu pengen tahu ilmu saya kamu? Hah? Ternyata cuma segitu kemampuan kamu. Ustadz apa kamu ini? Saya lagi nunggu pasien, ternyata seorang ustadz yang datang. Saya nggak bakal kabur, saya nggak bakal lari. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar.
Saya nggak bakal lari. Harum kamu. Jangan nantang-nantang saya. Mau nantang Ki, saya kedatangan sih cuma pengen tahu aja. Tapi kenapa Ki tiba-tiba ngelempar tanah? Pengetahuan kamu sudah dalam tadi sudah kasih tahu. Sudah cukup sampai situ. Jadi mau Ki sekarang gimana? Hancurkan usaha Hah? saya saja Kamu kamu. mau nyerang gitu? Hah? Apa mau adu ilmu? Hah? Ya kamu. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. Allah. Allah hajar kamu. Allah. Udah kamu. Allahumma sholli ala. Udah lari saya ngabisin kamu. 10 kamu saya masih sanggup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah. Panas. Allah. Sekarang ilmu Anda sudah saya cabut ya. Hah? Bismillah. Tadi saya kesini datang baik-baik, tidak mengajak ribut, tidak mengajak duel, tidak mengajak adu ilmu. Tapi kenapa tiba-tiba Anda melempar tanah ke muka saya sampai mata saya kelilipan? Ampun Ustaz. Saya Astagfirullah. nyerah saya sudah Ustaz. Saya cuma mau mengajak Anda bertaubat bahwa perbuatan Anda itu tidak baik. Mengambil tanah kuburan, dibacain mantra, taburin di warung orang, di tempat usaha orang, sehingga usaha orang menjadi bangkrut. Perbuatan Anda itu tidak baik. Udah cari aja rezeki yang halal, nggak baik itu. Saya datang ke sini, itu pasien yang Anda tunggu itu tadi saya itu. Saya pasiennya. Bismillah. Astagfirullah. Dan sekarang Anda taubat ya, jangan ngulangi lagi perbuatan itu lagi. Saya cabut semua ilmu Anda dan Anda jangan pernah mengulangi perbuatan itu lagi. Jangan Pak Ustaz. Bismillah. Saya buang semua kemampuan Anda untuk mempengaruhi orang, termasuk untuk mengisi tanah kuburan itu, dibaca-bacain. Saya buang semua padam-padam yang Anda kumpulkan. Bismillah. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah. 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 Nah, sekarang Anda bertobat ya. Saya cuma minta Anda bertobat, belajar agama, tinggalkan semua kelakuan-kelakuan atau kerjaan Anda yang selama ini Anda lakukan itu kurang baik, itu dilarang agama. Bismillah. Tobat ya, baca syahadat. Mau? Ikuti saya ya, baca syahadat. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca, biar nggak panas, Anda baca syahadat ya. Asyhadu, ikutin. Panas Ustaz, panas. Iya, biar Anda nggak panas, Anda baca syahadat. Nanti Anda bertobat, tinggalkan semua kerjaan-kerjaan Anda yang selama ini Anda lakukan. Karena itu nggak bagus, itu nggak baik, dilarang agama, menghancurkan usaha orang. Anda jauh-jauh mengambil tanah kuburan di Pamuragan. Bismillah. Dah, baca syahadat ya.
Jika Anda nggak membaca syahadat, maka Anda akan terus terbakar tubuhnya dengan ayat-ayat Allah. Ya, ampun. Ampun. Ya, sekarang baca syahadat. Bismillah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ikutin. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Bismillah. Allahu Akbar. Lemes Pak Ustaz. Nah, habis ini Anda nanti pulang ke rumah, temuin ustadz, temuin kiai, belajar agama, cari kerjaan yang baik, yang halal ya. Insya Allah nanti berkah untuk anak istri di dunia akhirat, hidup enak, di akhirat pun hidup bahagia insya Allah. Atas izin Allah, ketika menjadi hamba Allah yang senantiasa bertawa, insya Allah nanti Anda bahagia dunia dan akhirat. Bismillah. Allah. Jadi sahabat, ini tanah kuburan yang digunakan oleh dukun tadi. Jadi media tanah ini ternyata dia mengambilnya dari Pamuragan daerah Cirebon sahabat. Jadi dukun itu jauh-jauh mengambil tanah ini dan dibacakan mantra oleh dia. Nah, dan juga ada ini 2 telur ayam kampung ya sahabat ya. Terus dan media air kelapa. Terus ditambah lagi ada kembang-kembang ini. Ada kapas, saya kurang paham ini. Nah, ini jadi biasanya dia itu, jadi kalau ada pasien sahabat, pasien yang datang ke sini dibaca-bacakan tanahnya ini, dibacakan mantra oleh si dukun itu. Lalu sama si dukun tadi dibungkus tanahnya ini sahabat. Tuh, dibungkus seperti ini. Jadi dilemparkan ke tempat usaha, orang. Jadi kalau ada yang punya warung ataupun punya rumah makan, jadi itu salah satu pesaing bisnisnya yang biasanya laris, tiba-tiba dilemparkan oleh tanah kuburan itu menjadi tidak laris. Nah, sebenarnya sahabat, itu adalah perbuatan jin sahabat yang mempengaruhi keimanan seseorang. Sebenarnya rezeki itu sudah Allah yang mengatur sahabat. Jadi tidak ada yang namanya itu ada seseorang yang bisa mengurangi rezeki seseorang. Sebenarnya itu rezeki Allah yang mengatur. Jadi ketika kita punya usaha, ketika usaha kita lagi jatuh, itu sebenarnya tidak ada efek dari tanah kuburan ataupun dari mantra-mantra si dukun. Itu dari kembali lagi ke diri kita sahabat. Ketika diri kita beriman kepada Allah, maka yang namanya usaha kita ketika laris kita ucapkan alhamdulillah, ketika sedang turun itu sebenarnya itu Allah menguji kita. Jadi tidak ada efek dari yang namanya jin, pengaruh-pengaruh lain, itu sebenarnya tidak ada sahabat. Itu adalah pikiran manusia, keyakinan manusia. Dan ketika manusia itu yakin kepada Allah, maka tidak ada yang namanya terpengaruh oleh bangsa jin sahabat. Jadi orang-orang yang terpengaruh oleh bangsa jin salah satunya orang-orang yang lalai mengingat Allah. Jadi ketika seorang mengingat Allah setiap saat, rajin berzikir, rajin sholat, rajin membaca Quran, kerja dengan ikhlas dan dibarengi dengan doa, insya Allah usahanya itu berkah. Jadi ketika usaha kita lancar, ucapkan alhamdulillah. Ketika usaha sedang turun, maka itu adalah suatu ujian. Jadi kita jangan terpengaruh oleh hal-hal seperti ini sahabat. Ketika kita bersaing bisnis, itu bukanlah persaingan sahabat. Sebenarnya itu kunci diri kita untuk menjadi yang lebih dalam penjualan. Umpama ada warung makan di sebelah kanan, terus ada warung makan sebelah kiri. Mereka yang satu ramai, yang satu sepi. Lalu yang sepi ini mengambil tanah kuburan lalu melemparkan di depan si warung yang sedang ramai, tiba-tiba sepi. Nah, itu sebenarnya bukan dari tanah kuburan, tapi
emang Allah sedang menguji rizkinya gitu sahabat, menguji rizkinya. Jadi kita sebagai hamba Allah harus yakin kepada Allah bahwa Allah lah yang memberikan kita rezeki, Allah yang menjamin rezeki kita. Jadi rezeki kita lagi lancar, kita ucapkan alhamdulillah. Di saat lagi surut itu adalah ujian dari Allah, karena yang namanya manusia itu pasang surut itu wajar sahabat. Jadi insya Allah yang penting hidup kita berkah, jangan mencari jalan pintas, hal-hal yang membuat keimanan kita turun. Jadi pesan saya untuk para sahabat, jalani hidup kita dengan ibadah, dengan perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Insya Allah perjalanan hidup kita penuh dengan berkah, sehingga kebahagiaan itu dapat kita rasakan di dunia, dan insya Allah di akhirat nanti Allah akan menjamin suatu kebahagiaan di akhirat. Mungkin sekian dari saya sahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.